Muslim. Hadis nomor 2999. Hadis Muslim nomor 2999. Teks hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa bil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini Rasulullah menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap apa yang Allah berikan, yang baik maupun yang buruk. Karena kita akan membahas tentang sabar dan syukur. Kalimat yang sering diucapkan oleh kita, sing sabar. Sering kita menyampaikan suami kepada istri, hidup ya sing sabar. Atau sebaliknya, istri kepada suami, sabar. Kita menyampaikan kalimat itu kepada anak kita, kepada teman kita. Ini kalimat yang sangat mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya agak susah kalau tidak ada latihan-latihan. Yang kedua, kalimat yang sering kita ulang, kalimat syukur. Sing syukur atuh menerima apapun sabar hawae ditampi kurang sing syukur. Kalimat ini pasti diucapkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kajian kaitan dengan sifat-sifat baik, akhlakul karimah, kaitan dengan sabar dan syukur, mari kita buka melalui hadis dalam kitab Muslim nomor 2999. Bapak dan Ibu, hidup dunia ini oleh Allah dijadikan pasang-pasangan. Pasang-pasang. Sajodoh. Ada laki-laki, ada perempuan, ada pria, ada wanita. Ada siang, ada malam. Itu Allah sudah ciptakan seperti begitu. Ada senang, ada susah. Ada untung, ada rugi. Ada sehat, ada sakit. Itu dipasangkan oleh Allah. Dan itu oleh Allah dibagikan kepada setiap manusia. Diaur-aur ku Allah. Tidak mengenal apakah itu pejabat tinggi, tidak mengenal apakah itu orang pintar, tidak dikenal apakah orang kaya, miskin. Dua pasangan ini akan Allah berikan. Jangan mengira orang yang kaya itu tidak sedih. Karena itu janji Allah.
Jangan kita duga bahwa pejabat tinggi selevel menteri atau presiden itu tidak susah. Karena itu adalah janji Allah. Pasti kebagian semua. Badai nu beunghar, nu miskin, pejabat tinggi, rakyat biasa, jenderal, kopral, ajengan, kiai, semua dibagikan oleh Allah yang namanya keputusan Allah yang berkaitan dengan hidup antara dua pasangan, susah sareng bunga, antara senang dan susah, antara sakit dan sehat, rugi dan untung itu diaur-aur ku Allah. Dibagikan kabagian sadayana. Kenapa demikian? Ini mengacu kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in. Allah di sini menggunakan kalimat stressing, penegasan. Ibu dan bapak, kalau dalam Al-Quran atau Al-Hadis ada sumpah dari Allah, itu penegasan Allah. Allah itu tidak main-main. Malheureuy siga urang. Allah itu sungguh-sungguh. Makanya ada wal asri, wad duha, wal lail. Pakai sumpah Allah itu. Dalam ayat yang kaitan dengan cobaan ujian itu Allah menggunakan kalimat walanabluwannakum. Sudah pakai lam, kalau kajian di pesantren lam ibtida untuk menguatkan pernyataan. Kemudian pakai nun taukid walanabluwannakum, dan sesungguh-sungguhnya kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Sayaktosna, salaresna, saestuna, kami bakal nguji manusia. Bisyai'in. Kalimat ini syai'in, sesuatu yang kecil. Alif ibu ujian teh. Dibanding dengan potensi kita manusia bisa menghadapi ujian sebetulnya. Alit keneh ujianana dibanding dengan pahalanya. Ujian amat ya sabaraha, pahalanya gede. Cuman manusia tidak memanfaatkan potensi dirinya yang lebih hebat daripada ujian itu. Makanya bahasanya bisyai'in, kecil ujian teh. Dibanding dengan nanti Allah memberikan kebahagiaan, pahala, nilainya yang lebih besar daripada itu. Minal khauf, kata Allah, aku akan berikan manusia rasa takut. Sieun. Jelema teh sarieur. Presiden sieun, raja sieun, nu beunghar sieun, jenderal sieun, kopral sieun, nu boga ilmu sieun. Minal khauf. Sieun. Kenapa ibu, bapak datang ke masjid ini saya pakai masker? Karena sieun. Kenapa bapak ibu ketika nyebrang jalan luak lieu ka itu ka dieu tengokan ge kana sieun. Jadi Allah menyimpan rasa takut. Orang kaya, apa takutnya orang kaya? Bukan takut tidak makan ibu, bukan takut tidak punya uang, sieun duit nang ngurangan. Atak dihitung. Sieun beak. Pejabat, apa yang ditakutkan oleh pejabat?
yang punya jabatan, sieun leungit jabatanna, kumaha we carana. Itulah sifat-sifat ketakutan-ketakutan. Nu sehat sieun gering, nu beunghar sieun miskin, pejabat sieun leungit jabatanana, nu boga ilmu sieun leungit ilmuna, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ujian dari Allah. Cobaan dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Apa ju'? Kelaparan. Alhamdulillah harus diungkapkan terus sampai hari ini kita tidak ada yang kelaparan. Ya. Makanan masih banyak. Walaupun kondisi seperti itu. Wal ju'i wa naqsim minal amwal. Oleh Allah akan dikurangi harta. Naqsim minal amwal. Allah akan mengurangi harta kita. Kalau bapak ibu masih dinas full 100%, gaji insentifnya ketika sudah pensiun dikurangi berapa persen itu. Wa naqsim minal amwal. Bapak ibu kalau sedang masih muda, wangun lebet segarupi. Segarupi tua. Tapi kalau usia sudah terus bertambah, dikirangan harusnya. Itu. Nah, catat mira asa daharkeun. Cek dokter ulah ieu. Onak signal amal. Bukan tidak ada hartanya, tapi kondisi kitanya. Itu onak signal amal. Wal anfusi, oleh Allah dicoba, diuji, wal anfusi, jiwa. Cabut. Yang terkonfirmasi sampai hari ini yang meninggal karena sebab COVID sudah lebih dari 30.000 orang di Indonesia. Wal anfusi, wal thamarat, buah-buahan. Buah-buahan masih seueur ibunya, ka pasar bari naon aya. Tapi pada saatnya nanti oleh Allah akan dikurangi. Samarat, buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira. Siapa yang memberikan kabar gembira? As-sabirin, orang yang sabar. Ini masuk dari Al-Quran, masuk ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah mengatakan ajaban. Ini ajaban itu bahasa yang kaitan dengan sifat manusia, kagum. Dipunten, Bapak dan Ibu, kalau ada bahasa-bahasa dalam Quran maupun Al-Hadis yang seperti Allah itu sama dengan makhluk, pada hakikatnya tidak demikian, tapi menggunakan bahasa makhluk. Masa Allah kagum? Tapi ini adalah menunjukkan bagaimana manusia ketika melihat, mendengar, memperhatikan sesuatu yang mengagumkan. Saya kagum. Saya takjub. Nah, Allah ternyata Allah itu kagum. Kepada siapa? Li'amril mu'min, kepada urusannya, perilakunya orang mukmin. Gusti Allah kagum ka bapak sareng ibu. Karena kita sudah beriman kepada Allah. Inna amrahu kullahu khair. Apapun yang Allah berikan, semuanya menjadi baik. Ini. Semuanya baik. Ibu di pasihan sehat, saya baik. Ibu hiji waktos di pasihan tedamang, baik. Bapak di pasihan untung agung, saya baik, khair. Bapak hiji waktos
Itu aya untungan. Baik saja. Kata Allah, aku kagum terhadap perilaku sikap seorang mukmin yang aku timpakan apapun, dia bersikap baik, bertindak baik. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, bukan masalah ujiannya, tetapi sikap kita menghadapi ujian. Bang Sulandai, ini kata kuncinya. Bapak sareng Ibu, abdi, bukan masalah ujiannya. Kita tidak usah mempermasalahkan ujiannya. Daya tamah janji ti Allah. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi ujian dari Allah, cobaan dari Allah. Dan mual aya jelema hirup di alam dunia anu ku Allah teu dicoba teu diuji moal. Pasti diuji. Dia menjadi raja kah, menjadi presiden kah, menjadi menteri, menjadi wali kota, menjadi orang kaya, menjadi ahli ilmu, orang miskin, tidak punya apa-apa, tetap aja Allah akan menguji. Kemudian walaisa dzaka, kata Rasulullah, walaisa dzaka li ahadin illal mu'min, dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang mukmin. Jadi orang, Ibu, Bapak yang sudah menyatakan orang mukmin itu harus bersikap terhadap apapun yang Allah berikan itu, kita harus baik, punya sikap baik. Berat hujan, Ibu, turun hujan. Naon Ibu katakan alhamdulillah. Jangan begini. Begitu Ibu mau keluar dari rumah berat hujan, hujan deh. Suka begitu? Asoknya punya. Bapak sok itunya. Rek ini hujan. Jangan. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah hujan. Hujan turun wae, air tidak ada, alhamdulillah. Kenapa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama namanya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mengatakan di belakang semua yang Allah berikan kepada manusia itu ada kebaikan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kebaikan, hikmah, manfaat yang urang Bapak Ibu mau tiasa ngetang di balik apa yang Allah berikan. Namun sababna Allah ngalungsurkeun Covid. Itu ada kebaikan yang tidak akan terhitung. Tidak akan mampu kita menghitung kebaikan karena Covid. Nah itu. Selanjutnya, in asabathu syarra syakara. Ketika seorang mukmin diberikan sarra'u, kesenangan. Bapak, Ibu, abdi di Pasihan, kesenangan, kenikmatan. Senang, bahagia. Kayaknya artos senang, Ibu? Bu, artos seueur senang? Senang. Suami sehat, cager, proyekna, suur, senang, Bu? Senang. Budak, bager, cager, sakolana, lulus. Senang Ibu? Senang. Bapak istrinya cantik, taat, patuh. Senang Bapak? Senang. Idza asabathu sarra'u, ketika seorang mukmin mendapatkan kenikmatan, syakara, dia berterima kasih, bersyukur kepada Allah.
maka kenikmatan itu, kesenangan itu, kebahagiaan itu bukan hanya dia senang, bukan hanya dia bahagia, tetapi Allah menyiapkan, menyediakan pahala yang baik. Kebaikan-kebaikan dari Allah. Bukan hanya dunia, tetapi nanti juga di akhirat. Salajengna. Fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara. Fakana khairan lahu. Ternyata Bu, yang diterima oleh ibu beda dengan yang lain. Nah, batur mah duit na loba abdi mah saeutik. Nah, batur mah cager abdi mah gering. Nah, batur mah anu teu damang teh sembuh lagi, saya belum sembuh-sembuh. Kenapa suami orang mah soleh bager? Nah, salaki abdi mah kieu. Ningali budak batur mah sukses. Nah, budak abdi mah kieu. Nah, dagang batur mah untung jeung untung, nah abdi mah teu untung. Dan seterusnya. Wa in asabathu dharra, ketika Allah menimpakan, ingat hakikat. Janten upayana teh ka Allah keun. Gering, oh Gusti Allah sedang memberikan cobaan ujian. Oh untungnya nih teh Allah sedang menguji kita. Wa in asabathu dharra, ketika Allah menguji kita dengan dharra, pahit, peuheur, kesel, hayang ngamek, tidak menerima, ngeluh, dan lain sebagainya. Sabaro, dia sabar. Sabaro, dia sabar. Wa basyiris sabirin, kata Allah, Muhammad berikan kabar gembira bagi siapapun orang mukmin yang ketika aku coba dengan sesuatu yang tidak enak, yang tidak senang, dia sabaro, sabar. Biasa sabar ibu, bu biasa sabar tuh. Bisa ya? Bisa kan sabar? Kita sering mengatakan sabar ketika orang mendapatkan musibah. Ingunah teh gampang. Sing sabarnya. Terus Bapak, ketika orang lain dapat musibah, lobah keuna ka urang, tuluh sian ngan beratnya, susah. Terus Bu, ya bersabar. Ibu ngaos deui ka jam 6 sabar teu? Sabar. Lamun ku abdi di ka jam 7keun, ajengan teh. Cik atuh loba pagawean ieu teh. Pasti akan keluhan. Ya. Biasanya imam bacanya surat pendek, macana panjang. Imam teh. Pasti ada ujian-ujian. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa sabar itu Bu? Enggak. Sabar itu secara bahasa al-habsu. Sabar itu al-habsu. Apa al-habsu? Nahan diri. Nahan diri. Itu sabar namanya. Nahan diri. Hayang ngamek tahan. Hayang belanja itu yuk tahan. Dek nyarekan tahan. Nahan diri. Sabar itu. Jadi ada ibadah Bu. Ibadah itu ada yang proaktif. Ada ibadah yang pakai tenaga. Pakai pikiran. Pakai uang. Itu ibadah itu. Ibadah aktif. Sholat berjamaah Bapak tengah lengkah mati bumi kadir da moal. Mesti kalah kumaha ge. Hayang berjamaah tapi tengah lengkah moal. Harus pakai daya, perlu kekuatan.
Ibu mesti aku maha hoyong abdi mah hoyong infak sedekah ari teu sok mah. Harus dikeluarkan. Itu ibadah yang pakai kekuatan, pakai daya. Hayang haji, Gusti abdi teh hayang ibadah haji, ari nabung henteu. Oh bisa. Abdi Gusti abdi gaduh hoyong gaduh ilmu, ari ngaji tara. Terus Bu, nggak bisa. Jadi ada ibadah yang harus pakai daya kekuatan. Tapi yang kedua Bu, Bapak, ada ibadah yang tidak pakai daya kekuatan. Ibadah apa itu? Sabar, cicing. Diam aja. Orang lain melakukan perbuatan maksiat, dia nahan diri. Seharusnya dia itu marah, dikeluarkan sifat marahnya, dia tahan diri. Itulah sabar. Jadi ada pahala dari Allah, tidak perlu kita menggunakan kekuatan, uang dan lain sebagainya, cukup dengan nahan diri. Itulah yang disebut dengan ibadah sabar. Ada susah Ibu betul. Ada cek abdi mah gampang kena syukur daripada sabar. Ya. Sehingga rada gampang kena syukur daripada sabar. Tapi sehakatnya sebetulnya dua-duanya itu tidak mudah. Dua-duanya juga. Karena ada orang yang diberikan kecukupan, duit loba, tapi medit rek kumaha. Pelit. Susah. Jangankan untuk orang lain, keur sorangan pelit bisa. Duit seueur, artos seueur, tapi makan ge saeutik-saeutik. Tempengin beuteu ipis. Ya. Telur oge hiji kuduaan, padahal artos aya. Nah menit-menit teuing komo ka batur keur sorangan ge pedit. Baik Bu. Sabar itu apa? Hakikatnya. Kata para ulama dalam tafsiran ayat ini, sabar itu ada dalam 3. Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, as-sabru inda ta'at. Sabar ketika melaksanakan taat kepada Allah. Sabar ketika melaksanakan taat kepada Allah. Salat Korea pada alhamdulillah